si babanya si cewek ini yang kencing yang jam 2 malam itu sampai babanya dimasukin bang, dibanting. Jadi kayak tuh begitu bang. Itu pengakuan si cewek sendiri yang cerita ke gue bang. Ya karena malas mereka, gue nggak bisa berbuat apa-apa dong. Gue dikeroyok abis bang, abis gue bang dikeroyok. Gue pengen mati bang. Cuman kalau di gunung kan karena markasnya mereka. Gue kalau bukan markasnya mereka bang, gue bakar, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Abdul. Waduh, gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik Bang ya? Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Insya Allah disalamin nanti. Alhamdulillah. Nah Bang, gimana Bang perjalanan dari berarti Jakarta Barat apa masuk itu ya? Jakarta Barat Bang. Jakarta Barat ya? Iya. Jakarta Barat ke Doya ke daerah Semarang nih Bang. Iya. Semarang ini Bang. Semarang. Semarang ini, bukan Tangerang di ngelek dulu. Kok Semarang ya kan? Lancar Bang ya? Lancar alhamdulillah. Selama kita berdoa lancar lah jalan dah ya kan? Alhamdulillah. Oke, Bang Abdul. Kalau boleh tahu nih Bang ya kan, pasti teman-teman semua penasaran nih Bang. Nah, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini Bang Abdul akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana tuh Bang? Naik gunung waktu itu Sindoro Bang. Sindoro. Tahun 2019. Sindoro, 2019 tepatnya mau 17 Agustus dah, tanggal 16 lah gitu. Itu lewat mana Bang? Itu waktu itu via Kledung. Oh Kledung. Berarti seberang-seberangan sama yang Garung itu ya? Nah, iya. Walah, itu tadi berapa orang Bang? 7 orang. Oh 7 orang. Tuh dari Kedoya semua atau gimana tuh? Dari Kemanggisan. Oh Kemanggisan. Oh 7 orang tuh emang kalau naik gunung enaknya agak ramean gitu Bang ya? Ya maksimal 10 lah udah cukup lah gitu kan. Minimal ya 4 gitu, 5 rombongan kecil tuh lebih seru gitu kan. Ketimbang rame-rame ya Bang ya kan? Ribet gitu. Ribet kalau rame keberamaian orang ribet juga. Bener. Nah Bang, itu kan naik Gunung Sindoro tahun 2019 ya? 19. Itu kalau boleh tuh Bang, inti ceritanya tuh ngalamin kejadian apa itu Bang? Saya Bang, waktu di pas ngecamp ya, kejadian ada temen nih Bang, cewek yang bareng sama saya nih kan, cewek 3 bareng sama saya jam 2 malam dia itu pipis dianterin sama cowoknya. Waktu setelah pipis itu si cewek tiba ke tenda lagi nih Bang, tenda saya lagi. Nah, nggak berselang lama, sekitar 1 menit 2 menit, nah datanglah maksudnya hawa mistis tuh Bang. Nah, saya tidak sadarkan diri waktu itu. Yang saya ingat waktu itu, yang menurut cerita dari teman-teman saksi ya yang ada di tenda itu, saya jadi ini Bang, jadi macan gitu, kayak kesurupan gitu Bang. Oke, berarti kejadiannya itu di tempat camp itu Bang ya? Di tempat camp. Nah, ngecampnya itu di pos 3 apa pos? Pos 4 Bang. Oh, yang apa? Sunrise Camp? Iya, Sunrise Camp. Ya. Oh, oke. Nah, mungkin teman-teman semua penasaran nih Bang. Mungkin tahan dulu kali ya? Siap. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Awal-awal nih Bang cerita, saya naik ke Sindoro 2019. Pertama biasalah kita nongkrong bareng ya kan, berkumpul ngadain kegiatan pengen naik gunung nih. Setelah berkumpul cerita-cerita, maksudnya akhirnya kita jalan nih. Nah, gabungan sama anak waktu itu ketemu di
stasiun Pasar Senen. Nah itu naik kereta dah tuh, perjalanan sekitar jam sore kalau nggak salah bang, hari Jumat bang ya, sore. Naik kereta, nah diturun di stasiun Purwokerto. Habis itu saya dan teman-teman nih ketemu dah tuh sama orang 4. Kebetulan mereka juga emang udah teman juga bang sama kita. Ada salah satu teman saya kenal sama mereka, jadi ngajakin ke sana. Nah setelah itu naik kereta, kejadian udah mulai tuh bang, pas naik angkot ada yang ketinggalan, teman satu ketinggalan. Di mana itu bang? Di ini bang, di kalau nggak salah di Purwokerto, stasiun Purwokerto. Jadi itu dia makan, kita kan buru-buru tuh, udah mengejar takutnya kemalaman ya kan. Nah ketinggalan tuh satu teman saya namanya Erda, disingkatin R. Nah, ketinggalan, nyampe dah di base camp. Di base camp kita tuh biasa bang, packing ulang lagi ya kan. Nah bingung juga nih sini kemana nih gini ya kan. Nah akhirnya dia nyampe tuh dengan buka lesu bang, ya mas ditinggal ya kan bang, ya kan namanya, wah lu gimana sih lu? Ya akhirnya ketemu juga dah tuh ya kan. Kebetulan saya juga punya temen orang Pemalang, namanya ya P dah inisialnya. Ketemu di sana, janjian dah tuh. Nggak lama kemudian udah ngerasain keanehan tuh bang, kejanggalan ya kan, dari teman ketinggalan ya kan, dari inilah itulah. Nah dari itu jalan tuh pagi. Nyampe jalan pelan-pelan ya kan, biasa dah habis packing rapi, baca doa pagi ya kan. Nggak lama kemudian jalan tuh bang pelan-pelan, hiburan dah biasa, namanya kita naik di gunung ya kan, banyak-banyak ketemu orang, ngobrol sama orang gimana ya kan, pengalamannya gimana bang, puncak masih jauh apa kagak, itu biasa dah bang ya. Nah dari situ udah kejadiannya tuh bang. Nah ada yang kayak misalkan gue pribadi kan bang, kalau mengenai makhluk halus ya gue sedikit bisa merasakan tapi nggak bisa ngelihat. Oke, cuma rasa aja gitu. Rasa aja, maksudnya kalau ada sesuatu hal yang goib dekat kita, kita tuh kayak ibaratnya kayak udah sinyal, wah ini ada yang mendekat. Nah itu udah gue rasain dari pos 1 bang. Jadi gue rasa nih kayaknya ini gunung, selama gue naik gunung, ini menurut gue gunung paling horor. Kalau menurut gue pribadi, gue kan pengalaman banyak tuh bang naik gunung ke sana kemari ya kan, ke Gunung Gede lah, ke Tambora lah ya kan. Hampir gue pernah ke naik Gunung Sangyang, sampai yang di tengah-tengah di laut, di bumi, di Bima ada. Nah ini gue ngerasain naik Gunung Sindoro udah beda. Dari awal perjalanan gue udah ngerasain hal-hal yang aneh ya kan. Kebetulan waktu pos 1 berhenti dulu bang, maksudnya ya masih berhenti dah, masih istirahat gitu ya. Kayak ngopi apa gimana ya kan, kan sama cewek juga, istirahat ngopi. Nah gue nggak lama gue ke belakang tuh bang, maksudnya agak ngejauh dari tempat kita ngopi, masih pada ngopi. Nah di situ gue lihat ada kayak macem orang tapi mukanya berbadan Hanuman bang, maksudnya mukanya kayak Hanuman. Itu kejadian sekitar jam 10 pagi, itu di pos 1. Tapi gue nggak cerita sama mereka, takutnya kalau kita di gunung kan bang ya kan, kita kalau ngeliat hal-hal mistis jangan diceritakan sama teman-teman kita, nanti takutnya dia parno apa gimana, takut panik gitu ya, takut panik. Gue sempat mau foto, cuman gue foto gambarnya nggak ada bang, kayak ngeblur maksudnya, dan gue ngeliat tuh nggak tahu itu orang atau gimana, yang pasti di atas pohon. Nah setelah kejadian itu gue nggak berani cerita. Nah gue jalan lagi tuh bang sama anak-anak ya biasa dah, sampai gue nyebutin butir-butir 5 Pancasila waktu itu, sembari bercanda ya kan. Nah setelah di pos 2 gue banyak ngelihat hal-hal yang beda dengan gue biasa naik gunung. Kalau gue naik gunung kan biasanya gue happy aja, nih kayaknya gue ngerasa batin gue kayak gimana gitu, kayak menolak. Waktu itu juga gue sempet gimana ya bang, ada kayak badan gak enak gitu, masih kayak rasa udah mulai gak enak nih, mau kayak muntah, kayak perut udah gak enak. Di pos 2 nah biasa dah ngobrol kan, ngerokok sebatang ya kan, sembari jalan ngobrol-ngobrol. Nah gue nengok ke kiri bang, di kiri itu kan ada pohon kayak semacam kayak pohon namanya rindang ya kan, itu kayak semacam ada bayangan, padahal siang bang, maksudnya kayak sekelebatan set gitu-begitu, goyang-goyang. Gue juga mikirnya juga ini mah cuman ilusi biasa ya kan, namanya kita naik gunung kan wajar aja kalau di hal kayak gini, banyak hal kayak gitu wajar. Nah baik lagi gue nggak ngomong lagi ke mereka, dan mereka juga semua kan pada happy kan, intinya naik gunung kan buat kita happy, bener gak bang? Bener gak bang Umang? Betul. Bener kan, kalau kita naik gunung kan happy. Habis dari itu perjalanan lama dah tuh, ngobrol-ngobrol lagi. Nah menjelang malam nih bang, pos 3 kalau nggak salah maghrib kalau nggak salah ya,
agak jauh dah, kita kan namanya perempuan jadi jalannya lambat ya kan, jadi nggak buru-buru lah kayak orang kita buat hiburan. Nah pos 3 malam. Nah nggak lama mau maghrib tuh bang. Kalau maghrib ya ini sih pengalaman pribadi bang ya, kalau maghrib itu kalau kata para ulama apa para kiai itu jam-jam setan pada keluar bang. Jadi itu kita ya istilahnya istirahatlah sejenak, mau nggak boleh jalan ya kan, ada azan. Nah jadi setelah kejadian itu bang, pagi siang sampai malam tuh. Nah sampai akhirnya saya naik lagi tuh bang ke atas pas lagi ngecamp, istirahat dulu ya kan, beres-beres baju ya kan, buka-buka gitu sleeping bag, bikin-bikin tenda sama anak-anak ya kan. Nah dari itu kejadian datang lagi bang, jam sekitar jam 9-an. Saya kencing bang ke belakang. Namanya kita kencing kan kita harus permisi dong, kita kan nggak bisa ini bang, nggak bisa asal-asalan kalau di gunung, kita harus sopan, punya adab ya kan, punya gimana. Jadi kencing nih bang, sekencing emang gue kalau di gunung bang, gue selalu bisa ngeliat hal mistis, selalu gue mulu. Jadi nggak tahu gue apa gimana, gue sering dah. Gue pas gue kencing, dari situ gue udah ngerasain hal nggak enak bang, badan udah mulai meriang. Maksudnya udah ngerasa hal-hal yang di luar nalar. Oke, nggak masuk logika lah gitu di badan. Iya nggak masuk logika di badan. Soalnya semenjak gue naik gunung, gue biasa-biasa aja. Nah emang Sindoro ini sedikit lebih menantang buat gue bang pribadi. Kenapa tuh? Ya karena satu, gue waktu naik Sindoro tanpa persiapan bang. Ya ibaratnya gue diajak tanpa persiapan, udah gitu tanpa niatan juga. Jadi hal-hal yang gak diinginkan terjadi sama gue. Nah setelah gue habis kencing tuh bang, kencing waktu itu di belakang tenda lah, nggak jauh lah di bawah pohon. Itu gue dengar suara aneh, kayak semacam berikikan kuda. Ini gitu bang, kayak semacam bikin. Gue kan percaya kalau kuda ini berarti kan ada hal yang lain nih, mistis nih ya kan. Waktu itu gue baca apa ya, makin lihat suara-suara yang aneh di gunung, kita kan merasa badan nggak enak ya bang ya, merinding apa gimana pikiran ya kan. Jangan sampai nih gue kena terserang mereka nih. Nah gue baca sholawat ya kan, baca ini maksudnya baca doa lah bang ya, kita sewajarnya aja umat Islam ya kan. Nah setelah itu gue balik ke tenda. Di tenda gue biasa sama temen-temen ya, biasa udah nongkrong ya kan. Nah ada salah satu temen gue muntah bang. Mungkin apa yang gue lihat tadi masuk ke temen gue nih yang cewek ya kan, dia muntah bang. Kita panik, kenapa kok bisa muntah gini-gini, nggak tahu badan nggak enak bang apa gimana. Jadi tuh cewek diem aja, wah ini orang kayaknya nggak beres nih. Ya gue kan sedikit-dikit bang, maksudnya bisa lah, maksudnya kalau ada orang yang kesurupan gue bisa bacain doa. Gue pernah belajar dah, ibaratnya pernah belajar ngaji apa gimana ya kan, tadi tahu. Nah setelah itu gue obatin tuh, alhamdulillah berangsur-angsur pulih dah bang. Maksudnya enggak ini, maksudnya biasa lagi iya, kan. Iya, Mau makan ya, mau makan. Tadi nggak mau makan bang. Oke. Masih diem aja, melotot aja begitu. Kita kan sebagai ya orang awam bingung lah ya kan. Wah kita bawa naik gunung bisa begini. Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah dari situ gue bisa berpendapat bang bahwa apa yang gue lihat tadi mungkin ngikutin gue, cuman mau masuk gue nggak bisa. Yang di pos 1? Pos 1, kalau menurut gue bang ya, kalau pikiran gue pribadi mungkin. Iya. Nah setelah itu ya biasa dah masak, makan. Nah nih cewek tiba-tiba nangis lagi bang, nangis lagi, hal-hal yang aneh lagi deh. Nah akhirnya ya rame-rame dah kita diemin dulu ya kan, ulus-ulus pijit ya kan. Lu kenapa diem aja ya kan? Enggak, ini lagi capek gimana, ngeluh dah, memang orang naik gunung bang ya kan, capek. Ya udah sabar, tidur. Akhirnya dibacain doa sama teman-teman bersama ya kan, doa, tidur. Nah nih cewek tidur, kebetulan samping kan saya nih bang. Ini kan cewek kan jalan kan aneh, bertujuh nih, 3 cewek 4 cowok, sama ketemu anak 4 orang. Tendanya pisah-pisah. Jadi aneh berlima di tenda bang, yang berdua pisah tenda 3. Nah jadi yang kejadian ini cewek namanya si D, itu dia tidur kayak kesambet gitu bang. Nah akhirnya setelah kita baca doa, nih cewek tidur. Nah saya sampingin nih bang,
karena sama cowoknya juga. Nah si cowok itu saking mungkin ceweknya ini bang, namanya capek kan, kelelahan, apalagi kayak kesambet. Nah diurutan nih kakinya nih, diurutin. Nah ternyata tuh cowok salah ngurut kaki bang. Yang diurut? Yang diurut kaki gue. Kaki gue bang yang diurut, kayak film kasino bang. Kasino Medono, bener gak? Nah, Simona, iya bang, bener gak? Nah begitu bang. Jadi begitu ya? Iya, jadi mungkin panik bang. Oh iya. Panik. Betul karena panik. Jadi nggak tahu, yang dulu kaki gue bilang, enak dong. Nah kaki gue, bukan kaki Dinda nih, kaki gue nih. Ngapain lu urut? Maaf salah. Namanya pikiran lagi kalang kabut lah bang. Dia nggak ngerasain kenceng nah, banget. Nah makanya gue juga heran. Kayaknya kenceng banget nih gitu. Iya, aduh. Emang kacau waktu itu. Suasana juga nggak ini bang, nggak kondusif lah bisa dibilang. Masak juga kayaknya nggak semangat. Soalnya ya hal-hal kayak gitu udah terjadi, jadi ya gimana kita naik gunung ya kan. Nah si cewek tidur kan, abis tidur kaki gue tuh sempat bercanda. Nah si cowok ini keluar, gue masih di dalam bang. Nah ada lagi cowok satu lagi kan, gue di tenda tuh berlima, gue, si R, si D lagi sama si F, berlima pokoknya deh. Mereka tuh pasang-pasangan ya kan. Nah gue sendiri kagak nih, gue sendiri kagak bang. Udah gue sendiri kagak. Gue lagi sering ngeliat horor, masih ngeliat makhluk halus. Pertama-tama awal aja gue udah gak enak bang ngeliat masalah. Jadi gue naik gunung semacam tertekan bang. Kalau gue termasuk semacam tertekan. Mereka pada pacaran, gue sendiri emang biasa, udah biasa bang, udah hal biasa. Cuman gimana ya begitu dah. Nah masuk sekitar jam 9 kan, itu si Nina tidur tuh, kaki gue diurutin tuh bang sama cowoknya. Udah pokoknya tuh parah dah, lucu. Jadi nggak terlalu tegang. Nah setelah itu kejadian, masak, makan, Indomie, ngopi, ngerokok, ngobrol seperti biasa. Sama tenda sebelah ngobrol. Belum terjadi hal-hal yang terlalu ekstrim bang. Kan dua cewek ini kan pasangan sama cowok. Temen gue tuh yang tadi ngurutin gue bang, kan dia pasangan tuh. Mereka tuh jam 2 malam si ini bangun bang. Pipis lah mereka, dianterin sama tuh cowok yang mijitin kaki gue tadi. Mereka jalan biasa aja setelah pipis. Nah setelah dari mereka pipis nih dianterin, balik lagi lah ke tenda. Selang beberapa menit, wah itu kejadian gila bang. Gue sendiri yang ngerasain. Ini tuh gue sampai merinding, gue cerita, gue nggak bohong. Jadi pertama dia masuk dari tenda, itu suasana badan gue panas bang. Ya gue kan tadi gue bilang, gue bisa merasain hal-hal yang orang lain normal belum bisa merasakan. Datang set angin, pertama angin dulu nih bang, set angin gede ya kan, luar tenda agak begitu kaget. Gue langsung nggak sadar bang. Gue masih bukan antara nggak sadar, setengah sadar. Nah setengah sadar, jadi gue tuh dibilang kemasukan karena gue menghadang nih makhluk halus menyerang si cewek yang habis kencing bang. Mungkin apa si cewek nggak numpang apa bagaimana. Jam 2 malam bang kejadian. Nah dari situ gue tuh bang setengah sadar. Nah saksi-saksi yang temen gue yang di tenda, yang di dalam, seperti kayak itu cowok, itu cewek yang ada di situ, mereka tuh bilang gue seperti macan bang. Jadi gue tuh begini bang, maksudnya gue langsung berubah. Kebetulan emang ya gue sih gimana ya, gue juga bingung juga bang. Gue tuh punya pegangan khodam dari keturunan kakek buyut gue yang orang Bima. Jadi gue kalau kemana-mana ada yang jaga, tapi gue nggak tahu bang, semacam kita kayak khodam dah. Nah semacam kayak khodam. Jadi kalau lu ada makhluk halus, lu gue jagain dulu, nggak langsung diserang lu gitu bang. Nah itu pas malam itu, pas habis si cewek si D itu kencing dari depan, dari sana dah, dari pojok ke tenda, datang tuh bang makhluk halus. Nah mencoba menghadang itu macan gua khodam. Nah kan ada cowoknya si yang cewek tadi yang nganterin kencing, gue minta sama dia karena kan dia emang temen gue, temen ngaji ya kan, temen naik gunung dah, temen jalan-jalan ya kan. Gue minta, Yan tolongin gue, bacain gue sholawat syahadat, baca Anas, Alak, Al-Ikhlas, tiup di embun-embunan gue, ditupin bang, embunan. Alhamdulillah gue sadar kembali. Sadar kembali bang, gue bang, sadar kembali. Nasi cewek aman, tenang aja, nggak bakal ngapain, tenang, ada bang.
gue jagain. Nah berselang lama kan gue keluar tenda tuh bang, gue ambil air aqua, gue baca sholawat nih aqua, gue tuangin ke rambut gue, muka dah bang, basahin biar nggak terlalu panas, soalnya badan gue panas bang. Oh, pas kejadian kayak itu ya? Kejadian itu panas badan gue. Okay. Nggak lama berselang, datang lagi bang, semacam kuntilanak bisa dibilang. Ya mereka kan pada saksi, nih gue merinding tuh bang, mereka kan saksi. Gue masuk, jadi gue masuk tenda lagi bang, gue duduk bersila begini nih bang, bersila. Ya maksudnya gue menghadang bang, kayak semacam nih makhluk halus nggak puas, ya kan? Wah gini-gini, dihadang lagi bang gue bang, kuntilanak masuk bang. Gue bener nih, gue merinding nih. Atau jadi tuh gue bengong begini bang, kayak orang gimana sih? Kayak orang masih kerasukan, tapi gue setengah sadar. Gue minta tolong lagi tuh sama si cewek, cowoknya. Tolong kalau bacain lagi syahadat, bacain lagi. Gue bisa hadang lagi bang. Gue kejadian itu bang, gue sampai jam 6 pagi bang. Kayak gitu berlanjut gitu ya? Berlanjut bang. Gue kayak bertarung sama mereka buat ngehadang biar nggak nyerang si cewek ini. Si cewek D itu ya? Iya si cewek D ini. Gue bertahan bang, bertahan. Gue nggak nyerang bang, gue bertahan. Kalau gue nyerang mungkin gue bisa, ya gue nggak tahu dah. Beda lagi ceritanya ya kan. Kita kan nggak tahu, gue bertahan aja. Itu kan gue masuk lagi tuh kuntilanak. Menurut saksi ya kan gue setengah sadar bang. Gue setengah sadar. Menurut mereka nih yang lihat, mereka itu jadi merasa terganggu bang. Seharusnya kan gue istirahat dong, kan capek ya kan, naik gunung ya kan. Udah seharusnya istirahat, jadi nggak tidur. Jam 5 nih bang, jam 5 terakhir gue kemasukan pocong. Lo percaya gak? Nih gue nih bang, badan gue begini nih, tapi gue begini bang selama 1 jam. Menurut pengakuan saksi yang maksudnya yang satu tim itu bang ya, satu tim yang sama gue bang. 1 jam lama juga tuh. Buset bang, gue tuh bang, kalau ya maaf kalau gue nggak ada doa di badan gue, pagar diri gue lah, gue bisa pingsan bang. Sejam gue begini nih. Iya. Demi Allah bang begini nih, begini sejam. Itu teman-teman gue bingung. Tapi gue setengah sadar bang, gue masih inget, gue masih ngelawan, gue masih inget bang, masih setengah sadar begini masih sadar gue. Teman gue tuh panik bang semuanya. Ya panik dong. Mereka kan nggak pernah ngelihat naik gunung kejadian seperti ini, nggak pernah bang. Gue sebelumnya nggak pernah. Selama gue naik gunung nggak pernah. Paling kalau sekedar di Uber Kuntilanak sering lah, biasa lah. Tampakin gitu ya? Biasa sering pernah terjadi di Gunung Gede. Tapi ini di Gunung Sindoro mereka mungkin kaget bang, panik. Bagaimana nih cara biar gue sadar lagi? Ya kata gue bilang, akhirnya gue tuh bang sadar jam 6. Jam 6 tuh gue, selama jam 6 gue muka gue pucat semua bang. Ya alhamdulillahnya gue sih nggak ngapain-ngapain bang. Setelah kejadian itu udahannya, kalau kata saksi, gue ngerokok bang. Itu gue buat ngeluarin dia tuh, gue ngerokok. Tapi ngerokok yang bikinan bang. Masih bikinan, paham kan? Lingwe. Nah, rokok linting. Linting sama temen gue, beliin sini, gue isep bang. Set. Gak lama, wah agak reda tuh bang. Maksudnya gini-giniannya, gue begini bang, gue kayak orang, ya gue juga, kalau gue bilang pikir-pikir, gue malu bang. Dilihatin orang, dilihatin saksi ya kan, banyak kawan gue kan. Kok gue bisa jadi begini ya kan? Ya gue sih, wallahu alam ya, kalau naik gunung kan gue, ya gue gak mikirin ke hal kayak gitulah. Nah akhirnya setelah kejadian itu kan seharusnya kan kita ke puncak kalau mau ke Sindoro kan jam 5 pagi lah bang, jam 4 lah biasa juga sana, biar pagi biar enak lah. Nah itu si cewek ini yang 3 ini kan cewek 3, yang 2 ini ke puncak duluan karena si yang cowok ini masih nemenin gue, masih dalam keadaan setengah sadar. Gue masih pucat tuh bang di situ bang, gue masih diem ngerokok ya kan, rokok, mereka cewek duluan ngerokok, ngobrol ya kan. Kok gue bisa begini ya gitu. Ini kejadian gue paling aneh nih naik gunung sebelumnya ya kan. Naik tuh muncak, tuh gue bang muncak. Gue muncak lewat jalur pintas. Nah setelah muncak gue turun makan. Tuh nggak cerita tuh bang. Gue kan 11 kan tendanya beda-beda. Nah yang tenda ini nggak tahu. Kalau 4 orang itu ya? Ya kalau kita naik gunung kan kita nggak boleh tahu hal gini, jangan sampai tahu lah. Cukup kita aja biar mereka itu nggak parno. Setelah itu kan turun tuh bang. Itu selama turun gue juga badan gue masih merasa ya nggak asik lah, merasa badan kita nggak enak lah.
Ya dibilang sakit sih enggak juga, cuma hawanya lemes aja bang. Namanya kita habis dimasukin makhluk goib kan, badan pasti lemes bang. Gue juga ngerasa kok gue di gunung ini paling gue rasain aneh. Padahal kan Sindoro kan dibilang kan gak terlalu angker bang. Bener gak bang? Dibandingin Lau, Ciremai ya kan, Gunung Gede, Salak. Ya Sindoro mah orang bilang mah, gue juga mikir ya Sindoro mah biasa aja. Mungkin gue pertama takabur kali bang ya, apa gimana gitu ya kan. Jadi gue kena hal-hal yang gue nggak sampai habis pikir gitu. Gue sampai bisa seperti itu. Ini sih gue demi nyelamatin tuh cewek. Kalau sampai cewek yang kena bang, gue nggak tahu dah. Kita kan pasti sibuk, pasti bingung kalau cewek. Kita mau, ya bingung dah. Nah akhirnya gue dah tuh. Nah setelah turun dari atas tadi, gue kayak orang sekedar begini nih bang, bengong kayak begini ya. Kayak orang kayak udah nggak ada tulang bang. Lemas banget kan gue, lemas mau begini aja, bengong aja gue. Nah gue bengong bang, tapi hati gue sholawat, gue istighfar, zikir dah. Maksudnya biar nggak dihantam lagi. Soalnya yang gue pengalaman hal-hal kayak gitu, kalau kita bengong lagi dihantam lagi bang, malah makin jadi dianya malah gitu makin ya? jadi. Makanya gue diem, tapi hati gue nggak diem. Emang gue lemes gitu, nah kita udah nggak enak badan ya kan. Dimasakin lah Indomie sama teman gue si R itu, makan lah Indomie kan. Terus ketemu kawan-kawan gue yang orang Pemalang nih bang, ketemu bang, kebetulan ketemu di gunung. Di mana ya, di pos berapa ya, ketemu mereka ceritanya kan, ngobrol-ngobrol biasa bang, nggak hal biasa ya kan. Lu kenapa bang, kok lemes banget ya kan? Iya bang, tadi gue abis ngalamin hal kejadian aneh malam, gue bilang kayak gitu aja. Pas setengah perjalanan gue ngeliat kayak semacam kayak Tuan Putri itu, maksudnya pakai pakaian kayak adat-adat Kejawen gitu bang. Nggak tahu gak adat Kejawen? Iya. Nah adat Kejawen itu sore bang, sekelebatan doang ya, maksudnya nggak gulat full gitu, nggak sekelebatan set gitu doang. Astagfirullahaladzim, gue langsung nyebut lagi, ya Allah. Jadi gue kayak semacam-macam, gue kayak di TO lah, kayak di TO mereka pada kayak di TO lah. Kalau misalnya polisi kan di TO, lu cari-cari lu, gue kayak di TO bang. Sampai itu gue terus jalan, gue terus salawat, gue terus zikir. Karena itu pegangan gue bang, kalau jalan di gunung gue selalu salawat ya kan. Karena kan ini bumi ini bang, gunung semuanya. Kalau tanpa ada Bang dan Nabi, nggak bakalan jadi. Bener kan bang? Iya, makanya kalau gue udah baca gini, insya Allah lah, walaupun gue kena dikit tapi nggak berat. Turun lagi ke bawah, pos 1. Jadi di kepala gue nih bang, serasa kayak ada hewan. Tapi bukan hewan bang. Kayak misalnya kalau kita di sini kan kayak kunang-kunang apa gimana gitu. Bukan bang. Kayak semacam angin. Meneter, teman gue ngeliat. Ya gue sih nggak tahu, gue sih cuma sekedar ngerasain kok pala gue berat gitu bang, berat aja pala gue berat, puyeng aja puyeng. Wah gue kayaknya begini nggak beres nih. Gue bilang sama temen gue, tolong dong bacain gue doa lagi, air putih, tiupin, gue minum bang. Alhamdulillah hilang. Itu sampai kejadian sampai di base camp bang. Base camp, biar ledung lagi ke base camp nih, gue udah ke bawah lagi bang ya. Hari itu juga gue langsung mandi bang. Maksudnya gue mandi lah, bersih ya, bersih ya kan, mandi kan. Gue mandi, gue ngerokok santai kan di base camp kan, ngobrol-ngobrol. Itu gue dalam keadaan pikiran gue masih kepikiran gitu. Masih bebayang bang, kok gue bisa begini, kok gue sampai begini gitu. Biasanya gue nggak sampai begini. Ya alhamdulillahnya ya berkat ya pertolongan Allah lah. Semua kan emang Allah yang itu kan yang nolong. Kita kan cuma manusia biasa. Alhamdulillahnya gue bang lemes, makan seger lagi kan, mandi, doa ya kan. Gue minta doain lah kan, bukan aman ini temen ngaji juga, jadi dia tahu lah doa sedikit lah ya kan. Gue minta doa, gue minum lagi segeran dikit. Sepanjang pulang ada temen gue yang muntah, laki bang, tapi anak dari bukan dari tim gue. Kayak seakan-akan ada yang nyerang tapi nggak kena ke gue lagi bang. Pokoknya sepanjang perjalanan dari pas mau pos 4 mau ya gue ngecamp sampai bawah sampai gue ke rumah itu bang, gue berubah terus bang. Kayak kan tadi gue bilang si babanya si cewek ini yang kencing yang jam 2 malam itu sampai babanya dimasukin bang, dibanting. Jadi kayak dur gitu bang. Itu pengakuan si cewek sendiri yang cerita ke gue bang, dari suaminya. Cerita gue sampai bingung. Astagfirullahaladzim, yang bener Din, dia bilang itu yang bener. Iya bang. Akhirnya gue ngomong gini, yaudah gini, Din, adak dah. Babanya langsung diurutin bang sama orang yang ahli. Kalau kata pengakuan si
D ini itu genderuwo bang, semacam genderuwo pengakuan ini bang ya, cerita dari D karena kan ayahnya diurutin. Nah tukang urutnya bilang juga, ini dari mana nih, kok lu nih setan dari Jawa Tengah nih, kok lu dari mana nih? Anaknya ditanya, dari mana emangnya kamu? Habis naik gunung. Oh naik gunung mana? Jauh nih, maksudnya harus jauh nih dari Jawa Tengah nih. Iya naik gunung. Nah tuh cewek bang, habis naik dari Sindoro dia berangkat lagi ke Gunung Salak, si D itu ya. Nah setelah itu kejadian itu gue naik gunung agak parno bang, maksudnya agak parno bukan karena gue takut, bukan, gue jujur aja gue nggak takut sama setan ya, karena kita takut sama setan mau ngapain, sama setan musuh kita yang nyata, bener kan bang? Betul. Nah gue nggak takut karena terhalang sama waktu apa gimana, gue udah nggak lama lagi udah nggak naik gunung. Setelah kejadian itu gue banyak cerita ke teman-teman bang, cerita ke pengajian sampai gue bisa datang ke sini karena gue tidak lagi cerita di tempat gue ngaji. Oh, oke. Iya, jadi teman gue bilang, wah cerita lu kayaknya menarik nih bang, coba masukin ke YouTube-nya Bang Umang. Dijorokin nah, dijorokin, gue dijorokin bang, jujur pribadi gue dijorokin nih. Ya tapi gue seneng bang, gue bisa bersilaturahmi sama Bang Umang, kenal, apalagi Bang Umang termasuk kalau gue bilang senior lah kalau gue. Bener bang, udah kemana aja kan bang? Baru Gunung Gede. Ya termasuk senior lah, kalau gue anggap senior bang, karena kalau gue umur doang tua, tapi pengalaman masih muda, jauh bang Bang Umang. Nah setelah kejadian itu, gue nih yang ngelakuin aktivitas biasa bang, karena kan emang kalau di rumah gue nih bang, rumah gue bisa dibilang rumah gue emang udah horor ya, karena belakangnya kuburan Kang. Jadi gue ya hal kayak gitu gue udah biasa, gue udah sering berhadapan sama ya maaf di rumah gue kan dulu bang ada pohon belakang rumah, pohon gede bang di belakang rumah gue, gede banget bang, itu di tengah-tengah kampung, itu paling gede, kalau rubuh rumah hancur semua. Di samping rumah gue kebetulan ada orang pinter, ya bisa disebut orang pinter dah disebut. Jadi peliharaan dia itu sering ngegodain gue bang. Jadi sebenarnya gue nggak kaget, cuman kalau di gunung kan karena markasnya mereka, gue kalau bukan markas mereka bang gue bakar, bener ya, karena markas mereka gue nggak bisa berbuat apa-apa dong, gue dikeroyok abis bang, abis gue bang dikeroyok, gue pengen mati bang, bener lah. Gue ngerasain nih badan gue udah kayak wah parah dah, gue ngerasain pengen, cuman gimana ya, mungkin Allah masih nolong gue bang. Ya kalau gue nggak yakin sama bacaan doa gue, ya gue bisa lewat bang. Ya di gunung bang tahu sendiri, gue nggak muntah darah aja, alhamdulillah bang. Ya biasa kan orang muntah darah bang, gue pengalaman banyak, gue temen gue banyak yang hal kayak gitu bang, muntah darah bang. Kan pas serang gitu ya? Muntah darah, bener. Muntah darah asli, gue punya teman orang Kedoya juga muntah darah bang. Gue alhamdulillah, mungkin Allah lindungin, mungkin ya dengan bacaan sholawat gue bang. Kita kalau baca sholawat kan badan jadi tebal nih bang. Maksudnya pagar dah, pagar goib, ibaratnya pagar dah, lu nggak bakal, setan nggak bakal bisa tembus sampai akar, nggak bisa. Jadi kita sekedar lemes. Nah gue setelah kejadian itu, ya jadi gue lebih mendekatkan diri bang ke yang maha kuasa. Setelah kejadian itu ya, karena kalau kita nggak berbuat kayak, kalau kita nggak kayak gitu bang, kita bakal diuber-uber terus, dihantam terus, dikejar-kejar mulu bang. Ya kalau setan kan bang kalau nggak puas dia nggak seneng, diikutin terus, apalagi ini rumah gue udah kencingin. Nah, kayak kita ada bang manusia, lu ngencingin, ada kan tulisan jangan kencing sembarangan, yang kencing cuman anjing, ada kan yang begitu. Nah, gimana setan? Ngamuk bang, gua abis bang, gue dikeroyok, gue setengah mati ngelawannya, bener, gue bertahan nih. Ya mungkin kalau gue punya keris, gue pakai keris kali. Bener, kalau gue ada keris, saya di gunung. Nggak adanya gesper bang, nah, digini-gini. Kayak orang tahu. Gesper wah parah. Situ bang, gue jadi kalau ibaratnya orang, gue tuh sama habis dikeroyok, tak kuntul anak datang, pocong, kakek-kakek tua bang, kakek-kakek tua datang, gondoruwo, wah udah pokoknya habis lah bang gue bang. Gue kalau ibaratnya digebukin orang, muka gue pada hancur. Kalau digebukin orang ya, ini kan karena mistis, jadi ngebukin, jadi beda halnya dong ya kan, ini kan batin, kebatinan masuknya. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah bang, izin Allah, gue pengen mati bang, bener lah. Ya gue alhamdulillah dah dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, masih dikasih hidup. Ya kalau kagak buset, kan banyak bang orang di gunung hilang, dibawa. Banyak kejadian kan. Nah alhamdulillah gue nggak sampai dibawa bang. Gue sempet ada loncat-loncat bang.
Jadi gue dari tundak sini, loncat ke sini, loncat ke sini, loncat sini, loncat sini. Nah itu teman gue takut, takutnya gue hilang. Jadi gue diikutin dulu sama cowok si R. Ya karena dia emang tandem gue bang, tandem gue banget dah. Makanya dia kaget tuh, dia kaget juga. Makasih juga si D, makasih juga sama gue kan. Karena bekas dia gue tolongin. Ya kalau kagak dia kena bang, hancur kalau cewek yang kena ya kan. Itu emang gue akuin Sindoro gunung yang gak terlalu mistis, tapi menurut gue pribadi, pengalaman gue pribadi itu paling angker. Kalau pengalaman gue pribadi ya kan bang, tuh gue semacam kayak udah parah dah, kayak digebugin dah, hancur gue muka gue kalau gue ibarat kata-kata. Gue pulang ke rumah, akhirnya kan gue punya ini bang, kayak orang tua gue gitu ngaji ya kan, gue minta ngaji sama nenek gue ya kan, ngaji dah tuh ya kan, nenek gue setiap hari ngaji, jadi rumah gue tuh nggak terlalu gampang juga. Sebenarnya sempat ngikut juga bang, ngikut. Cuman kan di rumah ya maaf kan, kalau orang kan kalau ibarat orang nih bang ya, kalau ibarat digini orang, lu rumah lu sono, lu kemari-mari, lu mau ngacak-ngacak kemari, ya lu nggak bisa dong, ya kan di rumah gue juga ada penghuninya, nggak jadilah dia. Akhirnya ke rumah si D, yang tadi gue bilangin bang, yang babanya sampai dibanting, ya gila tuh asli. Bagusnya dia minta balik bang, soalnya pengalaman gue. Kalau hal-hal kayak gitu ngikut ke kita, dia minta pulangin, nangis, minta pulangin. Nah, karena mungkin yang ngobatin orangnya ilmunya tinggi kali bang, kan kita nggak tahu. Namanya kita orang kan punya kehebatan masing-masing, punya kelebihan masing-masing ya kan. Dibuang lah. Nah, gue ngerasa juga, wah alhamdulillah setelah kejadian itu gue berpikir ternyata naik gunung ada horornya juga. Ada senang-senangnya juga, ya kan tadi kan gue naik gunung, pikiran gue bahasa senang bang. Semua orang naik gunung bahasa senang, utang gak dipikirin naik gunung, kerjaan bodo amat, penting gue senang-senang dulu, happy di gunung ya kan. Ketemu teman baru, apalagi di pendakian kita ketemu teman, apalagi kalau gue ketemu Bang Umang, wah gue bisa berisik bang. Ya itu nggak percaya, gue kalau naik gunung bang, gue paling banyak omong, bener. Entah kalau misalkan ada teman-teman gue nonton nih, teman gue nonton, pasti gue bang, ya bang Adi tukang ngomong gini, pasti bang. Gue paling rame, bisa dibilang gue paling dituakan. Gue paling rame dah, maksudnya obrolan yang nggak masuk akal, gue ngobrolin, jadi kayak ngelawak. Jadi gue itu yang serunya ya. bikin mereka happy, terbawa happy, jadi nggak mikirin horor. Kan ada bang ya orang yang naik gunung, oh udah takut nih, naik gunung nih gue nih, bakalan gue nanti ketemu ngeliat setan. Gue nyasar nih. Nah, nyasar. Nah, gue takutin bang, kita kalau naik gunung nyasar bang. Setan yang bikin kita nyasar. Itu yang gue takutin. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Abdul nih ketika mendaki Gunung Sindoro Bang ya. Sindoro. Tahun 2019 bersama 7 temannya dan melalui jalur via Kledung. Via Kledung, via Kledung. Nah, memang ternyata siapa sih orang pendaki yang dalam pendakian tersebut ngalamin horor Bang ya? Iya. Ya kan? Iya ternyata Bang Abdul ini menemukan yang enggak kepikiran, gitu kan. Enggak banget gitu. Jadi teman-teman semua jangan sampai deh menemukan ketika naik gunung hal-hal seperti itu. Misalkan ketemu, anggap itu bonus. Nah, satu lagi bang, boleh kita mesen bang? Boleh dong. Kalau naik gunung, ya kita patokan satu, baca bismillah. Kedua, kita syahadat. Ketiga, kita salawat. Kita selalu ingat sama Nabi Muhammad dan Allah dan Rasul. Kalau kita kemana-mana ingat dia, kita aman bang. Kita aman bang. Betul. Aman gitu bang kalau kita yakin sama Allah. Kalau kita ke tempat gunung, setan gak bakal bisa ngusik kita. Kalau kita keusik ya mungkin itu kesialan kita. Ya kesialan kita. Udah gitu aja. Nah terus juga kan bang, ini kita ulas sedikit bang ya. Ketika di pos 1 kalau nggak salah itu kan ngelihat kayak semacam Hanoman. Hanoman, tuh, Hanoman tuh nanti gue kasih fotonya dah. Nah itu kan kayak Hanoman tuh bang ya. Nah itu dia Hanoman tuh ngapain tuh bang? Apa cuma dia diem doang ngeliatin abang atau memang dia ada aktivitas Hanoman itu? Kalau yang sepenglihatan gue bang ya, jadi dia tuh kayak diem begini aja bang. Nih. Yang di atas pohon itu ya? Iya, jadi ngeliat begini kayak mantau. Kayak mantau para pendaki. Hanomannya putih atau? Jadi mukanya seperti kayak kerak sih bang. Oh. Lebih mirip-mirip kalau gue lihat kayak kerak ada. Kayak kerak ada, pokoknya kayak kerak. Ada keanehan misalkan aneh kayak misalkan badannya berbulu, begitu berbulu bang. Jadi gue sekedar ngeliat segini doang nih bang namanya. Jadi dia begini doang, setengah doang. Itu kejadian sore bang. Kan kalau sore kan jarang kan bisa ngeliat hal kayak gitu.
Oke, nah itu ketika pos 1 tuh Bang ya. Pos Terus 1. kemudian lanjut terus sampai akhirnya di tempat camp tuh. Tempat Tempat camp. camp kan memang nih banyak banget pendaki yang perempuan terutama Perempuan, Bang. Yang iya. banyak kan ketika di tenda entah itu dia emang pikirannya kemana tahu Nah, gitu betul. kan. Entah itu dia kecapean terus akhirnya keserang. Iya. Banyak kan yang keserang itu kan ya bukan merendahkan cewek gitu Iya, kan, enggak lah, bukan enggak. gitu. Tapi inilah fungsi tugasnya cowok nih, Iya. gitu kan. Melindungi dan juga apa namanya ajak ngobrol Ajak terus ngobrol, gitu iya. kan ketika sakit yang mana Iya. yang mana terus juga ketika saat itu ternyata ada lucunya juga Bang di Ada. momen genting itu maksudnya Iya. momen-momen yang dimana ini teman kita kenapa ini Iya. gitu kan Yang tadi udah Bang, yang kita camping kasino. Jadi kayak kasino ngurutin yang Madonna. Nah, I don't know itu Bang. Oh. Itu kejadian lucu tuh Bang, asli Bang. Itu real Gitu Bang. ya. Itu ketika itu kan lagi momen-momen kebingungan Nah, Bang, ya? bingung, Bang. Bingung, ya. Terus tiba-tiba ada yang ngelakuin kayak gitu, gimana Bang perasaan yang 6 orang itu gitu? Ketawa kah atau Ya mereka agak tegani tapi rasa agak ketawa sih Bang. ketawa, Dibilang tapi momen tegang nih gitu? momen tegang ya, ketawa cuman wih kaki gue nih. Jadi dia mau seharusnya kan dia mau urutin cewek, maksudnya habis. Nah, namanya lemes Bang ya kan. Oh, iya, Jadi kaki gue yang diurut. Gitu dah, gitu aja. Oke, dan ternyata ketika turun juga kan kayak ada ngeliat beberapa hal terus Iya. juga lemes Bang ya. Iya, Oh, yang lemes. satu lagi juga yang tadi kesurupan ya pocong dan Pocong lain tuh, sebagainya. terakhir tuh, parah tuh, Bang. Kunti juga, tapi Kunti yang D ya. Iya. Yang si D ini ya yang masuk gitu kan. Dan ini juga memang apa namanya setiap gunung memang mempunyai ceritanya masing-masing Bang. Ya. Betul. Sejarahnya masing-masing, legendanya masing-masing kan Masing-masing, gitu. betul. Kita tidak bisa menyamaratakan Gunung Sumbing dengan Gunung Sindoro walaupun bersebelahan Ya, gitu bener, kan. Bang. Gunung Sindoro dengan Gunung Pra walaupun berdekatan Berdekatan, gitu iya. kan. Itu semua sebenarnya dari diri kita sendiri. Betul, iya Bang, ya? betul. Misalnya diri kita mohon maaf misalnya angkuh Sindoro mah bener. gampang, mungkin nanti akan di situ tuh kenanya tuh. Ya, kena. Gitu Pasti kan. kena. Misalnya Takabur naik- ibaratnya, nah, takabur takabur lah. gitu kan. Takabur. Ketika naik Gunung Prau, pendek gua Pendek, jam benar. nyampe ya kan, sombong. Sombong. Rasa sombong muncul. Takabur. Dan muncul baru ke trigger dah lain-lain dan hasil ya tadi Kejadian tak hal-hal yang terduga. betul, Tak terduga. hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi Bang ya. Oke, Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya nih Bang ya, mungkin Abang punya pesan nggak Bang sekali lagi Bang untuk teman-teman yang mungkin suka naik gunung nih Bang, monggo. Ya, pertama-tama gue pesan sama orang yang suka naik gunung, terutama untuk perempuan. Kalau perempuan, kalau lagi dapet, ya usahakan jangan naik gunung dulu lah. Apalagi kalau udah agak bersih baru sehari, janganlah. Karena itu masih bau amis Bang. Jadi masih bisa lah diikutin lah. Nah, kedua, pesan yang penting yang saya pesenin tadi, yang tadi saya bilang Bang. Kesatu naik gunung jangan sombong, kedua jangan takabur, ketiga kita punya adab, jangan buang sampah sembarangan. Nah, yang lebih utama lagi, yang tadi gue bilang, kalau kita naik gunung, niatin kita untuk jalan-jalan dan ibadah. Kalau menurut gue ibadah Bang. Tadabur alam lah ya. Tadabbur alam, ya kan. Baca bismillah, baca sholawat 3 kali. Kalau perlu lebih banyak. Nah, baca masuk doa hutan. Udah gitu aja Bang. Selalu ingat sama junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau naik gunung tanpa baginda nih Nabi Muhammad, nih bumi nggak ada. Makanya kita banyak-banyak sholawat Bang. Naik gunung. Udah gitu aja. Pokoknya kalau naik gunung usahain baca doa, baca selawat, jaga adab dan jaga sopan santun kita. Udah gitu aja Bang. Nah, sopan Makasih ya. santun, adab Bang ya. Adab lah. Adab itu juga bukan berarti kita harus menghormati setan Bang ya. Enggak. Nanti itu melenceng lagi Melenceng tuh. lagi, nggak yang, boleh. Yang dimaksud adab itu adalah kita gimana perilaku kita terhadap tumbuhan, Nah, gimana betul, perilaku Bang. kita terhadap hewan, Nah, gimana kebersihan gitu. Adabnya yang dimaksud itu adalah adab itu gitu Iya. kan. Dan juga yang tadi bener doa Bang ya, berdoa dulu sebelum naik dan Doa dulu. seberapa percayakah kita terhadap doa yang kita Yakin, ucapkan ya, kita gitu, harus Bang, ya. yakin, kita harus yakin. Kita harus seberapa yakin betul Iya. maksudnya. Jadi jangan cuma doa dari mulut tapi hati kita nggak yakin. Nggak yakin, beda-beda kan? lagi, iya. Kadang ada yang doa cuma untuk Sekedar ikut-ikutan. snapgram Iya, konten ikut-ikutan. ya kan. Iya, Eh, bener, berdoa Bang. pikirannya Kemana-mana. hujan nggak ya?
Hujan gak ya? Iya, mikirnya gitu. Beras selesai, cek gini kan. Iya. Wih, kan gitu biasanya ya kan. Banyak, dong, ya banyak kan? kita betulin begitu. Betul kan? Oke, makasih banyak ya Bang Abdul ya udah Bang. membagikan pengalamannya. Mungkin teman-teman semua bisa diambil positifnya nih gitu Bang ya. iya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Abdul ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Sindoro ataupun ke gunung manapun. Iya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Abdul. Alhamdulillah. ya Allah. Alhamdulillah Bang, sukses Bungkus. Bang.